Beliau adalah Ummul Mukminin Al-Afifah At-Tahirah As-Sayyidah Juwairiyah bintil Harith bin Dirar bin Habib bin Aid bin Malik bin Jazimah wa huwal Mustalik min Khuza'ah. Namanya Sayyidatina Juwairiyah, atau kita sering dengar Siti Juwairiyah. Siapa Siti Juwairiyah ini? Beliau anaknya Haris bin Dirar. Haris bin Dirar kepala suku Bani Mustalik. Bani Mustalik adalah suku yang paling menampakkan permusuhan dengan kaum muslimin, juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud, Bani Mustalik ini bergabung dengan pasukannya kafir Quraisy dan ikut memerangi orang Islam. Jadi memang ada permusuhan. Kenapa kata ulama terdapat permusuhan? Karena sebelum ada Islam, Bani Mustalik ini menyembah kepada berhala. Mereka itu punya berhala di kampung halamannya di Bani Mustalik, yang banyak kalau orang datang haji ke Mekah itu mampir di Bani Mustalik, juga ikut ritual nyembah kepada berhalanya. Tetapi setelah adanya Islam, berkurang orang-orang yang menyembah berhala mereka, sehingga ekonomi mereka menurun karena kekurangan tamu. Krisis moneter juga sama seperti corona sekarang, banyak orang ekonominya hancur lebur. Bani Mustalik juga krisis, artinya apa? Berkurangnya orang yang datang dan menyembah kepada berhala mereka, itu yang membuat mereka benci kepada kaum muslimin, benci kepada umat Islam. Ayahnya Siti Juwairiyah ini, Dirar, Al-Harith bin Dirar, kepalanya Bani Mustalik, kepalanya orang-orang yang benci kepada umat muslimin ini. Di tahun kelima itu terdapat kabar, tahun 5 Hijriah, setelah Nabi hijrah ke Madinah 5 tahun, Nabi besar Muhammad SAW mendengar kabar kalau Bani Mustalik ini akan menyerang kaum muslimin. Ada isu Bani Mustalik mempersiapkan kekuatan untuk menyerang umat Islam. Maka Nabi mengutus salah satu sahabatnya yang bernama Ruwaibidah untuk mencari kabar. Di sini ada pelajaran. Kalau kita dengar kabar, ada sesuatu, informasi, kabar apa, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, jangan kita cepat percaya, cepat ikut nyebarkan. Tapi apa? Idza ja'akum fasiqun binaba'in tabayyanu. Kalau kalian dapat informasi, dapat kabar, cari kejelasan dulu, cross check dulu ya. Sebab sekarang zamannya handphone, zamannya media sosial. Kadang orang ya dapat kabar sebar, dia punya 100 grup, kirim 100 grup, padahal nggak tahu itu kabar benar atau tidak. Kabar itu ya, apalagi zaman sekarang ya, kadang-kadang kabar benar tapi dibumbui ya. Mungkin kabarnya 10, nyampe kepada kita sudah sampai 50 sampai 100. Mungkin kabarnya sedikit, kabarnya betul terjadi setengah meter, semeter, nyampe kita sudah jadi 5 meter itu kabar. Dan begitu sepertinya, dan banyak kejadian. Di sini Nabi mengajarkan untuk kita meneliti dan mengoreksi terlebih dahulu. Setelah diutus utusan tadi, sahabat pulang dan ternyata benar, Bani Mustalik memang mau menyerang kaum muslimin dan mulai mempersiapkan kekuatan-kekuatan. Mendengar ini, sebelum mereka menyerang, sebelum mereka datang dan mengumpulkan kekuatan, Nabi langsung mempersiapkan, mengajak sahabat-sahabatnya 700 pasukan. Nabi ajak untuk keluar berperang dan Nabi sendiri yang memimpin peperangan tersebut. Mereka masih belum siap, Bani Mustalik masih belum siap, belum tahu. Nabi datang dengan faj'ah, dengan tiba-tiba diserang mereka. Nah, peperangan ini terkenal dengan namanya Perang Muraisi ya. Perang Muraisi itu namanya sumber air. Ada sumber mata air
daerah namanya Muraisi. Peperangan ini terjadi di dekat Muraisi tersebut, sehingga dikenal dengan perang Muraisi. Kalang kabut Bani Mustalik, ya. Banyak yang meninggal, sebagian dari mereka lari, dan banyak dari kaum wanita menjadi tawanan-tawanan kaum muslimin. Diambil budak, diambil sebagai tawanan. Ada ratusan daripada kaum wanita yang ditawan. Di antara tawanan-tawanan tersebut adalah beliau Siti Juwairiyah bintil Haris, anaknya kepala sukunya, ya. Anak rajanya ini Siti Juwairiyah. Asal namanya bukan Juwairiyah tetapi Barrah. Barrah binti Harith bin Dirar, termasuk tawanan daripada kaum muslimin. Ketika perjalanan pulang, Nabi Muhammad SAW mendengar bahwasanya ada anaknya kepala suku ini, anak rajanya yang ditawan. Nabi menitipkan Barrah atau Siti Juwairiyah ini dititipkan kepada salah satu sahabat Ansor untuk dijaga. Ini amankan, saya titip ini. Karena apa? Nanti pasti orang tuanya akan datang. Ini anaknya raja, bukan sembarang orang. Ini anaknya kepala suku, pasti akan datang, nanti akan minta untuk ditebus ini anaknya. Setelah balik ke Madinah dan dititip Siti Juwairiyah ini pada salah satu sahabat, maka tidak lama Al Harith bin Dirar, ayahnya Siti Juwairiyah, datang. Ketika itu datang, ada dua riwayat, ya. Masalah kejadian ini, pernikahan Nabi dengan Siti Juwairiyah ini ada dua riwayat. Yang satu riwayat ini, pertama ini saya ceritakan. Datang ayahnya Siti Juwairiyah ini membawa puluhan onta untuk menebus anaknya supaya dibebaskan. Dia datang, Al Harith bersama dua orang putranya membawa puluhan onta sebagai tebusan. Ketika mau sampai ke Madinah, masih berada di sebuah hutan atau sebuah kebun akik. Al Harith ini, ayahnya Siti Juwairiyah, merasa terlalu banyak onta yang dibawa ini. Sebagai tebusan ini hadiahnya terlalu banyak. Akhirnya apa? Dua onta diikat di salah satu kebun, ya, atau hutan gitu di padang pasir. Di situ ada kebun kurma, diikat di sana untuk nanti dibawa pulangnya. Onta-onta yang lain dibawa, tetapi dua diikat, ya, disembunyikan, yerep, ya, karena merasa terlalu banyak dia. Sayang, eman dengan onta-ontanya. Dua onta diikat di akik, dia berangkat. Gak ada orang yang tahu, gak ada orang yang melihat. Hanya dia dan anaknya yang berdua itu yang dia datang. Dia bawa beberapa onta tersebut, datang mencari Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku adalah ayahnya Barrah, Siti Juwairiyah maksudnya, yang ditawan. Dia tidak sama dengan tawanan yang lainnya. Dia putriku, dia adalah seorang dari keluarga yang terhormat. Aku datang membawa onta-onta ini untuk sebagai penebus dirinya. Nabi Muhammad SAW tersenyum. Beliau yang diberi kabar oleh Allah, diberitahu oleh Allah, Nabi mengatakan, Ainal ba'irain ya Harith, wahai Haris, mana dua onta tadi? Kau tadi bawa onta sekian, kurang dua ontamu ini yang kau bawa. Kaget Al Haris, karena memang tidak ada yang tahu. Dia langsung ketika itu Al Harith bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia langsung bersaksi, ya, karena dia merasa, siapa ini yang memberitahu? Tidak ada yang memberitahu kecuali Tuhannya Nabi Muhammad SAW, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di detik itulah Al Harith masuk Islam, dua anaknya masuk Islam, bahkan putrinya pun, putri beliau Barrah yang saat itu namanya, juga masuk Islam. Setelah masuk Islam, maka Nabi pun mengatakan, aku lamar putrimu, aku akan persunting untuk jadikan putrimu sebagai istriku. Maka diterimalah lamaran Nabi Muhammad SAW dan jadilah Siti Juwairiyah istri baginda Rasulullah SAW dan menjadi ummul mukminin. Bayangkan, beberapa hari yang lalu dia orang yang kafir,
ayahnya orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad, yang memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beberapa hari berubah keluarga ini. Al-Harits masuk Islam, dengan anak-anaknya masuk Islam, bahkan putrinya menjadi ibunya kaum muslimin seluruh dunia, Ummul Mukminin, berkat pernikahannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanal mugallibil qulub, Maha suci Allah yang membolak-balikkan hati. Beberapa hari yang lalu kafir, musuhnya Islam, paling benci kepada Nabi, sekarang jadi istrinya Nabi, dia jadi mertuanya Nabi, ya, menjadi keluarganya Nabi, bahkan menjadi orang yang terhormat. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah, ya. Nah, itu sekali lagi, hati ini berbolak-balik. Hati manusia ini jangan sampai kita memiliki rasa sombong, jangan sampai kita memiliki rasa bangga, ya, karena al-umur bi khawatimiha, perkara itu tergantung akhirnya. Kita nggak tahu bagaimana akhir hayat kita. Antum minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah karuniakan kepada kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sangat banyak sekali keistimewaan Siti Juwairiyah ini, dan sangat banyak sekali kisah-kisah hikmah yang insyaallah kita bisa petik di dalamnya. Namun insyaallah karena malam ini sudah panjang majlis ini, insyaallah bersambung di episode atau di majlis insyaallah yang bulan datang, masih tentang Siti Juwairiyah, bagaimana keistimewaan beliau, bagaimana rumah tangga beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kejadian-kejadian yang ada di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Juwairiyah, berapa umurnya ketika dinikahi oleh Nabi Siti Juwairiyah ini, dan bagaimana insyaallah di majlis di bulan yang akan datang, mudah-mudahan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala.